ITT level 7 ini, batch ke-7 ini kenapa? Ya, motivasi saya untuk GMT ini, saya ingin menambah ilmu ya, terutama dalam ilmu teknologi. Ya, ilmu yang akan saya pelajari dan akan saya sampaikan kepada teman-teman nantinya. Apa itu sih GMT itu? Nah, nanti bisa saya transfer ilmu ke teman-teman. Karena nanti di sekolah kami kan hanya satu orang yang aktif dalam mengetahui tentang apa itu Google Master. Gitu. Banyak belum mengenal. Iya, luar biasa Bu ya motivasinya. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan nanti di sekolah Ibu khususnya itu bisa juga meningkat bersama-sama Bu ya. Amin. Iya. Oke, terima kasih Bu Eni. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, itu aja nanti lagi. Jangan-janganin dulu ya, jangan dikeluarin semua ya. Nanti nggak penasaran lagi kalau semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya boleh dari bapak-bapak yang mau perkenalan dulu. Ada? Ini nggak saya tunjuk nih. Bapak Cecen ya? Oh iya Bu. Oke, silakan Bapak Cecen. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Cecen dari SDN 165 Palembang. Motivasi saya ikut ini sebenarnya sih teman-teman di sekolah tuh sibuk PPG, jadi mencari kesibukan juga. Masya Allah. Jadi yang lain tuh sibuk PPG, apa sih yang bisa dilakuin? Sementara teman lain sibuk PPG ya sudah ikut GMT. Tapi kemarin emang sempat daftar tapi gagal kan yang batch 6. Batch 7 ini ya, Pak ya? Ya masuk. Gitu. Alhamdulillah Pak ya. Teman-temannya ada Pak dari satu sekolah yang ikut GMT? Belum ada. Oh, Masya Allah. Jadi Bapak pelopor ya, luar biasa ya. Pak. Ya, Alhamdulillah. Nanti kita belajar sama-sama Pak ya. Ya Bu, mohon bimbingan juga. Iya. Gimana? Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua untuk Bapak Cecen? Atau mungkin ada yang bertanya juga untuk Ibu Eni? Ada? Silakan bertanya. Silakan bertanya sepuasnya. Untuk Bapak Cecen dan Ibu Eni. Belum dulu? Saya sudah keluarga, sudah punya anak. Masya Allah. Sekarang tapi LDR sekarang. Istri LDR ya Pak? Istri di Tanjung Enim, saya di Palembang. Wah. Biar LDR tapi walau jauh tapi hati berdekatan Pak ya. Pasti itu Bu. Pasti, ya benar sekali. Oke, terima kasih Bapak Cecen. Semangat selalu Bu. Pak. Selanjutnya boleh siapa dulu Bapak dan Ibu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Enggak, maksudnya yang pengen perkenalan lagi. Boleh, saya enggak tunjuk-tunjuk nih. Silakan Bapak sendiri siapa yang mau memulai. Iya, perkenalan. Ya, Bapak Firdaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waduh, ketemu di sini kita, Pak. Iya. Oke, untuk yang grup ini salam aja ya. Bapak Firdaus dari SD 112 Palembang. Sako. Tetanggaan kita Pak ya. Kebenaran sudah pernah ini yang pemanfaatan akun belajar ID ya sama Rindi sama ini. Iya Pak, Betty benar. ya. Iya benar. Saya ini ikut lagi. Masya Allah. Kan belum ilmunya belum dapat semua. Tentang akun belajar ID itu. Pemanfaatan pembelajaran dengan Google Master ini. Itu saja motivasinya ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Firdaus. Alhamdulillah. Sebagai informasi ini Bapak Ibu, Pak Firdaus ini adalah Ketua KKG untuk Kecamatan Sako Palembang. Jadi kita juga sempat kolaborasi dengan KKG dalam sosialisasi Aku Belajar dari ID plus pemanfaatan Google Workspace for Education ya Pak. Kolaborasi lagi ya Pak ya di KKG kita ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan nanti tempat lain juga kita bisa kolaborasi untuk melakukan pengimbasan ya Bapak Ibu. Oke, semangat terus Pak Firdaus. Oke, selanjutnya boleh dari Bapak Eman atau Bapak Brian yang mau perkenalan dulu. Pak Brian dulu aja, Bu Rindi. Oke, silakan Bapak Brian. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya
Brian Satria Putra dari SDN 146 Oku. Wah, Ya, saya Masya Allah. jauh sendiri nih ya, Oku ya, luar Palembang ya. Iya Pak, Iya. Masya Batu Allah. Raja. Saya tuh kan saya cari mentor ya. Ini kan dari Sumatera Hmm. Selatan. Nah, cara saya lihat pengalamannya Mbak Rindi ini pernah jawara internet sehat, kemudian melatih lebih dari 2.000 guru dalam pemanfaatan Google Workspace for Education. Wah, ini menarik ini. Saya mau ikut pengalamannya lah. Oh. Oh jadi gitu ya. Sepertinya Iya, marketing saya ini ya berpengaruh ya. marketingnya bagus ya. Heeh. Tapi, sebenarnya di Oku ada loh Pak, ini mentor Ada, juga heeh, ada. Banyak kok. iya co-kaptennya juga ada, siapa siapa Bapak Iya. Randi kalau nggak salah ya. Pak Randi, Hmm. co-kapten teman kita juga itu. Tapi saya juga Saya nggak masih kenal. Saya belum ini di ini ya desa Pak ya? masalahnya, bukan di kotanya. Oke, siap. Heeh, Iya, di Oki juga di Oku juga ada Pak ya, tapi ya kita hmm, pokoknya walaupun di luar kota ataupun dalam kota, insya iya, Allah kita belajar sama-sama Pak ya. Tapi di iya, sana bukan bermaksud untuk apa ya Pak, saya di mungkin untuk lebih memotivasi atau mungkin ingin berkolaborasi saya terkait hal-hal yang sudah saya pernah ikuti seperti itu. Kalau masalah iya, pengalaman saya sangat betul. minim, jauh-jauh sekali Pak. Karena saya sangat minim sekali, Iya, makanya saya perlu belajar lagi seperti itu. Ini aja saya masih mau belajar nih sama Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa Pak Brian semangatnya dari oke. Oku ke Palembang. Mudah-mudahan nggak ini ya Pak ya, dengan orang Palembangnya sama aja kita Pak ya. Sama aja. Iya, pokoknya kita belajar sama-sama. Saya Oke Pak sering juga kok ke Brian. Palembang. Oh sering ya Pak ya? Ya, Oh, Masya Allah. Oke, kapan-kapan oke. nanti kita bisa meet up di sini dengan yang lain juga di Palembang, Pak ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Ya, insya Terima kasih Allah. Pak Kalau ada waktu. Brian. Iya, Ya, benar. Bu Rindi. Oke, terima kasih Pak Brian. Selanjutnya, terakhir Bapak Eman. Silakan Bapak untuk perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat Salam kenal. malam. Eh, Salam kenal. Ya, salam kenal. Nama saya Iman Saputra. Saya mengajar di SD Negeri 22 Talang Kelapa. Sepertinya jaringan Iya, ya, Pak. Oke. itu saja Bu. Boleh diulangi lagi Pak. Tadi sepertinya jaringan agak nge-freeze. Iya, memang mohon maaf Bu, jaringan sini agak sedikit bermasalah dari tadi. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iya, Jadi dari SD Negeri 22 Talang iya, Kelapa Pak ya, di Banyuasin. iya, Banyuasin Bu. Iya, Iya. Boleh tahu Bapak motivasinya untuk mengikuti GMT dan juga kenapa bisa ke Palembang Pak ya? Karena kalau nggak salah di Banyuasin ada Pak Nuril loh Pak. iya, betul. Heeh. Boleh dijelaskan motivasinya Pak? Kebetulan saya ikut Google Master Trainer ini level 1 batch 7 ini kebetulan tidak sengaja sih Bu, kebetulan karena Oh. kemarin barusan ikut kolaborasi akbar di pemanfaatan akun belajar. Jadi iseng-iseng kebetulan ada kesempatan untuk bisa gabung sini untuk memperdalam lagi. Terus terang untuk pembelajaran IT saya masih agak sedikit kurang. Dan juga menambah wawasan sekalian nambah-nambah teman di sini Bu. Masya Allah luar biasa Bapak. Oh kemarin jadi ikut ya Pak ya yang pengimbasan kolaborasi akbar ya. Iya, Wah luar biasa iya Bapak alhamdulillah ikut Bu. Eman. Iya, Alhamdulillah semangatnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti selanjutnya Ibu di sini yang akan baik. pengimbasan sehingga bisa berdampak untuk yang lainnya juga seperti itu. Nanti kita tenang aja Bapak Ibu, pokoknya kita Iya, akan kolaborasi. Kalau bisa sih nanti kolaborasi akbar sesumsel kalau bisa nanti insya Allah. Amin. Baik, amin. Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk perkenalannya, perkenalan singkatnya. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa ditanya-tanya aja melalui grup WhatsApp atau sekarang juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita ini aja fleksibel aja. Nah, sebelum itu seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka selanjutnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rindi Eka Putri. Saya sekarang mengajar di SD Negeri 111 Palembang, tetanggaan sama Bapak Firdaus. Sekarang saya mengajar di kelas 6 Bapak Ibu.
Dan saya mengikuti Google Master Trainer ini dari tahun 2020 sampai sekarang sudah lulus di level ketiga dan alhamdulillah sudah mendapat Google Certified Trainer. Harapan saya Bapak dan Ibu semua jangan sampai menyerah, apapun nanti pasti banyak sekali kerjaan yang akan kita hadapi, ditambah juga pekerjaan dari program GMT ini, jadi akan menurunkan motivasi, biasanya seperti itu. Tapi jangan sampai kendor Bapak Ibu, karena saya pun juga seperti itu kemarin. Akhirnya terus aja ikut level 2, ikut level 3 dan alhamdulillah Google Certified Trainer. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah sampai GCT, nama kita itu akan terpampang bukan hanya se-Indonesia tapi juga se-Asia Pasifik, seperti itu. Jadi tanamkan terus Bapak Ibu, kita terpilih di program Google Master Trainer level 7 ini suatu berkah. Kenapa? Karena ada ribuan orang. Kalau saya tidak tahu berapa banyak pendaftar di level 7 ini, tapi waktu di level 6 itu ratusan ribu orang, yang diterima itu hanya sekitar 2.000 orang. Nah, saya rasa di GMT level 7 ini sama juga seperti GMT level 6 yang bisa sampai ribuan orang, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu terpilih untuk mengikuti program ini. Jadi ini adalah suatu privilege untuk Bapak Ibu. Sangat disayangkan kalau seandainya Bapak Ibu berhenti di tengah jalan. Jadi apapun nanti yang akan kita hadapi, ayo kita hadapi bersama-sama. Walaupun nanti terseok-seok tidak masalah, karena di GMT ini enak karena ada toleransinya Bapak Ibu. Jadi nggak masalah kalau misalnya agak terlambat-lambat dikit, seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sembari kita akan sebelum kita melanjutkan materi kita? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, saya akan langsung saja untuk diskusi kita malam hari ini. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil? Sudah. Sudah, Bu. Sudah tampil slide-nya ya? Oke, saya fullkan dulu. Udah tampil ya Bapak Ibu ya, panduan mentor dan menti Google Master Trainer tahun 2022. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan mengetahui apa saja sih sebenarnya tugas kita sebagai seorang menti dan apa juga tugas sebagai seorang mentor. Sehingga diharapkan Bapak Ibu mengetahui batasan-batasan yang akan dilakukan seorang mentor dan juga seorang menti. Jadi mentor program Google Master Trainer ini adalah gotong royong mempersiapkan penggerak komunitas belajar.id. Sehingga program kita ini juga diinisiasi dari Kemdikbudristek, Revo dan juga Google for Education, seperti itu. Nah, apa saja sih yang akan dilakukan oleh mentor? Jadi inilah yang akan kami lakukan pada saat kegiatan mentoring nanti. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah menti, investigasi solusi terbaik, memilih solusi terbaik, saling belajar, evaluasi solusi terbaik, dan implementasi solusi terbaik. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau seandainya selama perjalanan Bapak Ibu ada yang kebingungan atau ada yang istilahnya agak-agak rancu dengan tugas yang diberikan, silakan Bapak Ibu bertanya, jangan sampai takut untuk bertanya, tapi memang diharapkan Bapak Ibu bertanya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan saja. Nanti kita akan cari tahu solusinya seperti apa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, siapa saja sih mentor ini dan siapa saja menti? Mentor ini adalah alumni Google Master Trainer yang sukarela membantu peserta Google Master Trainer tahun 2022. Dan menti adalah peserta program Google Master Trainer 2022 yang akan dibimbing mentor selama program GMT tahun 2022. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, untuk GMT level 6 dan level 7, khususnya di tahun ini, itu ada mentornya. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada mentornya sama sekali. Jadi kita memang benar-benar istilahnya menerka-nerka. Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi manfaatkanlah, kalau seandainya saya bisa menjawab, silakan untuk bertanya sepuasnya Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, seorang mentor itu bukan orang yang berjalan di depan dan menunjukkan apa yang sudah mentor lakukan, tetapi seorang mentor berjalan bersama untuk menunjukkan apa yang dapat mentee lakukan. Jadi kita di sini sama-sama ya Bapak Ibu, sama-sama saling belajar. Di sini tugas kami yaitu membimbing bersama-sama dari apa yang sudah pernah kami lakukan sehingga tujuannya nanti Bapak dan Ibu bisa lulus sampai ke Google Certified Educator level 1. Amin. Nah, tujuan mentor itu adalah untuk apa? Yang pertama, memecahkan masalah guru, mengarahkan pengimbasan, mendukung proses ujian sertifikasi pendidik Google, dan menginspirasi inovasi. Jadi Bapak Ibu, melalui kegiatan program Google Master Trainer ini, Bapak Ibu diharapkan bisa setelah mendapatkan ilmu, ada bonus lagi yang Bapak Ibu bisa dapatkan, yaitu menjadi sertifikasi pendidik Google atau Google Certified Educator level 1. Nah, tidak hanya itu, diharapkan juga Bapak dan Ibu bisa memberikan inspirasi bagi teman-temannya, minimal teman-teman di sekolahnya, untuk melakukan inovasi juga sama seperti yang Bapak dan Ibu lakukan. Seperti kata Ibu Eni tadi ya, ingin memberikan istilahnya inspirasi juga untuk teman-temannya yang lain, seperti itu. Jadi ini tujuan mentor program ini dibuat. Selanjutnya, tanggung jawab mentee. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tanggung jawab yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, kerjakan tugas mandiri. Semua tryout teori dan praktek itu wajib dikerjakan Bapak Ibu. Karena kenapa? Syarat untuk mengikuti ujian yaitu harus selesai mengerjakan tugas mandiri seperti tryout teori dan praktek. Itu wajib hukumnya. Kemudian ada juga praktek mandiri. Kemudian juga persiapan ujian dan juga ujian. Praktek mandiri dalam artian apa yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan selama program itu bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga kita lebih bisa memahami lagi apa yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai dari program ini dapat ilmu tapi tidak diimplementasikan di sekolah kita atau di kelas kita minimal. Karena kalau tidak nanti kita lupa. Seperti itu. Lalu juga ada persiapan ujian. Nah, ujian ini Bapak Ibu berbeda dengan tahun 2020 sama 2021. Kalau kami dulu untuk ujian mendapatkan sertifikasi level 1 itu ada prakteknya. Tapi kalau sekarang itu tidak ada lagi, hanya soal teori saja. Nah, soalnya itu ada 35 soal selama 3 jam. Setelah itu, setelah Bapak Ibu melakukan pengimbasan, maka Bapak Ibu akan disuruh untuk mengisi form sehingga dapat mengikuti ujian. Jadi syarat untuk mengikuti ujian, Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan dulu. Biasanya minimal 50 guru ataupun siswa ataupun juga admin seperti itu yang punya akun belajar.id. Setelah pengimbasan, Bapak Ibu nanti akan diberikan voucher ujian gratis. Hanya 1 kali saja. Dan biasanya untuk ujian ini ada standar minimalnya. Jadi misalnya ada patokan kalau kayak kemarin itu sekitar 90 dari simulasi harus lulus. Jadi kalau mau dapat istilahnya sertifikasi pendidik harus nilainya itu minimal 90 atau 70 sampai dengan 80 kalau tidak salah. Kalau di simulasi itu 90 ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apalagi tanggung jawab mentee. Nah, mentee bisa memilih dan dipilih. Setiap peserta memilih satu mentor atau dipilih oleh mentor. Pastikan pemilihan mentor dan mentee sudah dikomunikasikan kedua pihak. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada teman-teman dari Bapak dan Ibu yang belum memiliki mentor, tolong diharapkan untuk diberitahu supaya segera untuk memilih mentornya. Kenapa? Karena programnya sekarang sudah berjalan. Kalau seandainya kelamaan, takutnya nanti banyak yang ketinggalan, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa berpindah mentor. Mentee wajib melaporkan ke mentor jika memang ingin berpindah dari satu mentor ke mentor lain karena ketidakcocokan jadwal. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di sini merasa, aduh nah Bapak Ibu saya perlu tekankan juga, terkadang saya juga agak slow respon ya Bapak Ibu, tetapi insya Allah nanti saya balas. Kenapa? Karena terkadang ada kegiatan lain di luar sehingga sayanya agak slow respon.
Kalau seandainya Bapak Ibu merasa, "Aduh Bu Rindi ini agaknya slow respon, mungkin agak sibuk, jadi, saya ingin dengan mentor yang benar-benar responsif kalau misalnya, saya ada pertanyaan." Nah itu disilahkan Bapak Ibu, boleh kalau seandainya Bapak Ibu ingin berpindah mentor tidak apa. Karena, mentor kita ada banyak ya Bapak Ibu, semuanya sama saja tugasnya. Pokoknya Bapak Ibu diharapkan, Bapak Ibu tuh, apa ya, lebih kerasan. Apa yang membuat Bapak Ibu lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di program ini, itu disilahkan. Kalau seandainya saya sebagai seorang mentor, rasanya kayaknya Bu Rindi agak slow respon, saya mau pindah aja ke mentor yang lain supaya saya tuh lebih mudah mengerjakan nanti tugas-tugasnya. Itu boleh sekali Bapak Ibu. Atau misalnya seperti Bapak Brian atau misalnya Bapak Eman yang merasa, "Waduh sepertinya, kejauhan kalau misalnya di kota Palembang, saya mau ambil mentor yang benar-benar dari kota saya saja." Itu juga boleh, seperti itu. Tapi pastikan dulu dikonfirmasi ke saya, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi form kembali untuk memilih mentornya. Dan juga tolong dikonfirmasi juga mentor yang Bapak Ibu pilih, kalau seandainya ingin berpindah. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan mentor. Mentor dapat berkolaborasi dengan mentor lain, mendampingi mentee. Namun setiap mentee hanya dapat memilih satu mentor utama. Jadi kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Nah, khusus di Kota Palembang, kita ada suatu komunitas Bapak Ibu, namanya adalah komunitas belajar.id Kota Palembang. Nah, di sini adalah suatu wadah di mana para mentee itu bergabung, sehingga untuk memudahkan kolaborasi. Jadi kalau Kota Palembang sendiri ada 5 mentor ya Bapak Ibu yang kami tahu. Yang pertama adalah Ibu Widuri, yang kedua Ibu Chairunisa, yang ketiga Ibu Putri, dan yang keempat adalah Ibu Desi. Nah, dari 4 mentor ini termasuk saya jadi ada 5 mentor, kita saling berkolaborasi. Jadi dari mentee masing-masing mentor tadi juga berkolaborasi dengan mentee yang lain seperti itu. Makanya kemarin seperti yang diikuti oleh Bapak Eman ada kolaborasi akbar. Nanti Bapak Ibu juga diharapkan untuk segera masuk ke grand WhatsApp-nya atau grand grupnya melalui, grup komunitas belajar ID Kota Palembang. Nah, di sana itu semua peserta yang ada di GMT level 6 ada. Nanti Bapak Ibu diharapkan untuk juga bergabung di situ supaya memudahkan koordinasi. Selanjutnya adalah pengimbasan dan ujian. Nah, mentor dapat membimbing mentee, pengimbasan atau ujian, namun tanggung jawab utama tetap ada di mentee, bukan di mentor. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu ingin melakukan pengimbasan, nanti kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana sistemnya, mekanismenya seperti apa yang harus dipersiapkan. Nanti kita akan rapatkan lagi. Boleh nanti kita akan berdiskusi melalui Jimit ini atau kita juga bisa bertemu secara langsung kalau seandainya di Kota Palembang atau misalnya dari luar kota sedang di Kota Palembang juga bisa. Dan untuk memudahkan nanti pokoknya setiap minggu insya Allah di jadwal kita itu 1 minggu sekali kita akan mengadakan virtual meeting melalui Jimit ini. Insya Allah juga nanti kolaborasi dengan mentor yang lain seperti itu. Oke, pertanyaan mentee. Oke, yang pertama kemarin saya tidak punya mentor, itu bisa menghubungi mentornya. Kemudian semua mentor penuh. Nah, kalau seandainya semua mentor penuh, misalnya ada temannya yang baru, istilahnya baru membaca di emailnya, belum dapat mentor, dan penuh semua, boleh mencari dari provinsi lain. Saya tidak memiliki mentor. Nah, ini sudah mencari mentor namun sulit menemukan mentor, Anda dapat menempuh GMT ini sendiri namun ingat berjalan sendiri akan lebih sulit. Saya rasa ini saya yang tidak memiliki mentor ini agak apa ya, saya rasa agak jarang ya karena di Sumatera Selatan sendiri ada 249 mentor. Jadi lumayan banyak. Kalau seandainya tidak ada mentor itu kayaknya agak impossible gitu. Kemudian masalah dengan mentor. Kalau seandainya ada permasalahan, silakan dikomunikasikan. Ataupun tadi balik lagi kalau pengen pindah mentor juga silakan dikomunikasikan. Kita free aja ya Bapak Ibu, bebas aja, fleksibel aja, pokoknya tidak usah terlalu kaku, kita santai aja. Pokoknya apapun yang membuat Bapak Ibu lebih mudah untuk belajar di program Google Master Trainer itu silakan untuk dilakukan. Kita tidak apa-apa seperti itu. Nah, tadi
tentang kewajiban mentor. Panduan di bawah ini khusus untuk mentor GMT. Oh, ini apa sih tugas-tugas kami sebagai seorang mentor? Nah, Bapak Ibu di sini perlu mengetahui apa saja sih yang harus kami lakukan untuk menemani Bapak dan Ibu semua. Oke. Nah, di sini manfaat menjadi mentor. Diharapkan juga setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, diharapkan nanti untuk kedepannya di program GMT selanjutnya Bapak Ibu juga akan menjadi mentor. Lalu apa saja sih keuntungannya? Yang pertama, mendapatkan update dari program sertifikasi Google for Education. Kemudian kita bisa bergabung di komunitas mentor yang sudah lulus untuk Certified Educator level 1 dan juga level 2 serta GCT itu bergabung menjadi satu. Kemudian ada sertifikat dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, setelah kegiatan ini, kami nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai mentor yang tentu saja itu sangat berguna sekali untuk istilahnya menambah portofolio kita seperti itu. Dan juga persiapan sertifikasi Google lanjutan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu di level 1 ini belum mendapatkan sertifikasi pendidik level 1 ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk mentor ini minimal sertifikatnya level 1. Terus mau lanjut ke level 2 seperti itu. Nah, kalau mentor itu langsung diberikan voucher. Tidak untuk lanjut ke level 2-nya. Itu kelebihan dari seorang mentor. Oke. Selanjutnya adalah apa yang akan Revo lakukan untuk mempersiapkan mentor? Nah, di sini yang akan kami dapatkan sebagai seorang mentor Bapak Ibu. Kita Google Meet, pasti ada ya Bapak Ibu, kami mengadakan pertemuan dengan Revo, bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan mentoring. Kemudian juga kami bergabung di Google Classroom, di Google Chat juga, kemudian juga dapat materinya. Jadi semuanya itu sudah disiapkan oleh pihak Revo. Seperti itu. Tugas wajib mentor yang perlu dilakukan mentor. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kami lakukan. Yang pertama buat grup chat. Nah, di grup chat ini nanti kita akan coba juga pakai Google Chat ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga bisa membiasakan untuk menggunakan Google Chat. Kemudian selain untuk grup WhatsApp ya Bapak Ibu, yang kedua perlu membagikan informasi yang akurat, membagikan informasi tentang belajar.id. Kemudian juga menjawab pertanyaan peserta yang sulit dan membagikan tips dan trik untuk pengibasan serta ujian GCE level 1. Nah, terkait belajar.id, saya juga sekarang bertindak sebagai Kokapten belajar.id Kota Palembang. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang belajar.id, silakan feel free untuk bertanya ya Bapak Ibu. Apapun itu silakan, ataupun juga dari sekolah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait belajar.id silakan untuk ditanyakan. Kalau misalnya di Kota Oku itu juga ada Kokaptennya. Nanti saya kasih kontaknya ya Bapak Ibu ya supaya lebih memudahkan koordinasi kalau seandainya di dalam satu kota seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin bertanya dengan saya juga tidak apa Bapak Ibu. Oke. Tugas pilihan mentor yang opsional. Nah, membuat jadwal mingguan untuk pertemuan kita. Kemudian juga BIMTEK, kemudian juga Meet, Google Meet, atau misalnya secara langsung boleh, dan juga melakukan kolaborasi. Untuk khusus Kota Palembang ini, insya Allah kita akan mengadakan kolaborasi Bapak Ibu. Dari sekarang saya sudah menyusun suatu konsep dengan beberapa mentor yang lain untuk kegiatan kolaborasi nanti ke depannya, yaitu dari batch ke-6 dan juga batch ke-7. Seperti itu. Jadi nanti untuk pengimbasan tidak usah khawatir Bapak Ibu, pokoknya kita berjalan bersama-sama nantinya. Dan selanjutnya juga anggota, Anda berhak menolak menerima menti sesuai kapasitas Anda. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi ke saya. Nah, di situ saya memiliki hak untuk menolak ataupun menerima Bapak dan Ibu semua. Ada beberapa juga peserta yang ingin ikut bergabung di grup kita, tetapi saya mohon maaf sekali tidak bisa untuk menerima kembali karena ini saja sudah melebihi kapasitas ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak takutnya nanti saya tidak bisa amanah kalau misalnya terlalu banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya skopnya lebih kecil, itu kegiatan mentoringnya akan lebih intensif seperti itu. Dan kalau seandainya ada teman-teman Bapak dan Ibu yang belum ada mentornya, nanti bisa diarahkan ke mentor yang lain di Kota Palembang ini juga ada ya, seperti Ibu Putri, Ibu Chairunisa, dan juga Ibu Widuri, seperti itu. Dan itu sama saja karena kita saling berkolaborasi di sini. Ini perpindahan, mentor atau menti bebas berganti. Namun saat pelaporan menti akan melaporkan satu nama mentor utama. Seperti itu dan sukarela.
Program ini bersifat sukarela baik untuk mentor dan mentee tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu menjadi seorang mentor di sini kalau misalnya kita mau melihat dari segi ekonomi kita nggak dapat ya Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar pure volunteer, kita memang sukarelawan, kita memang ingin belajar bersama-sama dan saling memberikan dampak baik atau memberikan praktik baik untuk sesama seperti itu. Jadi tidak ada istilah yang wah jadi mentor ini nanti dapat insentifnya atau gimana, enggak seperti itu. Memang benar-benar ini adalah sukarela seperti itu. Dan jumlah mentee, minimal jumlah mentee adalah 2 orang, tidak ada batas maksimal. Benar sekali sebenarnya itu tidak ada batas maksimal, tetapi mengingat kegiatan mentoring ini, sangat-sangat banyak sekali tugasnya, pasti Bapak Ibu juga menemukan hal-hal yang ingin ditanyakan, takutnya nanti tidak terhandle kalau terlalu banyak. Jadi semakin kecil skupnya itu semakin intensif, kegiatan mentoring kita nantinya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini pelatihan, kemudian tugas, oke, pengimbasan dan juga ujian. Di sini kami juga ini yang tidak boleh dilakukan oleh mentor ya Bapak Ibu, kami tidak boleh masuk di kelas atau grup besar chat peserta GMT bersama Repo. Jadi kami tidak masuk di grup Bapak dan Ibu semua. Kami tidak bergabung di sana. Jadi kami tidak tahu apa-apa saja yang Bapak dan Ibu diskusikan di sana. Dan kami pun tidak tidak mengoreksi tugas Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu tugas nih, nanti Bu Rindi tolong dikoreksi. Itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang bertindak untuk mengoreksi tugasnya itu dari Revo seperti itu. Kemudian juga apalagi yang mengerjakan tugas atau ujian ya Bapak Ibu. Jadi karena ini sifatnya kita belajar secara mandiri untuk mengetes kemampuan kita, ya otomatis kita sendiri yang harus mengerjakan tugasnya dan juga menyelesaikan ujiannya. Seperti itu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya saya terlalu cepat ngomongnya tolong dikasih tahu ya. Karena saya masalahnya suka lupa kalau ngomong Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diingatkan kalau saya terlalu cepat. Oke, selanjutnya ini adalah tidak boleh mengerjakan tugas, membocorkan ujian. Mentor tidak boleh membocorkan soal dan jawaban dalam bentuk apapun. Dan untuk soal ujian ini sendiri ya kita juga tidak diberitahu ya Bapak Ibu, kecuali untuk simulasi ujian saja. Kalau ujian memang dari pihak Google yang membuatnya. Jadi kita tidak tahu bagaimana persisnya soal ujian tersebut. Tetapi untuk kisi-kisinya itu ada. Menjual soal atau jawaban, apalagi kan kalau Bapak Ibu rajin mengerjakan tryout teori, kemudian juga mengerjakan soal kisi-kisi atau simulasi, itu insya Allah akan bisa menyelesaikan soal ujian tersebut. Berkompetensi tidak sehat, sesama mentor harus saling mendukung bukan bersaing. Waduh kalau yang seperti ini ya ngapain juga ya berkompetensi, karena kita tidak ada juga yang ingin istilahnya yang ingin dicapai gimana gitu, enggak. Tapi semakin kita bisa berkolaborasi maka semakin baik hal tersebut karena kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih mudah seperti itu. Pertanyaan tentang mentor. Oh, ini kalau seandainya dari kaminya ya Bapak Ibu, ini sepertinya tidak perlu diinikan ya. Oh iya, bagaimana mentee dapat menghubungi mentor? Bapak Ibu bisa menghubungi via WhatsApp, kemudian juga via email. Tetapi di email ini kalau saya pribadi sangat jarang untuk membuka email terkadang, tetapi ya akan lebih baik kalau seandainya menghubungi langsung ke via WhatsApp aja, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini berdasarkan data yang telah mengikuti GCE atau Google Certified Educator Level 1 di tahun 2021, tingkat kelulusannya adalah 50%. 50% peserta GMT yang akan lolos seleksi. Jadi hanya separuh saja Bapak Ibu yang akan lolos seleksi. Kemudian, mengapa sih bisa seperti itu? Jadi misalnya ada 1.000 orang, nah yang lulus itu sekitar ratusan aja, 500-an atau bahkan di bawah itu ya Bapak Ibu, kadang 200, kadang 300 yang lolos. Kenapa? Karena yang pertama, terkadang peserta tersebut sudah menyerah duluan, jadi tidak menyelesaikan sampai akhir.
Padahal Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu nih, ini tips saja ya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mengerjakan tugas, itu kan banyak nih bakal tugasnya. Sementara kita ada yang kerjain tugas di sekolah, mana mau ngurusin rumah, jadi nggak kekejar, akhirnya kelewat deadline. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting nanti akan ada tenggat khususnya, misalnya sampai batas tanggal 1 Juli misalnya 1 September Bapak Ibu harus sudah selesai menyelesaikan tugasnya untuk melakukan pengimbasan. Nah, seperti itu nggak masalah jadi lewat dari deadline-nya tuh nggak masalah. Seperti itu. Kalau saya dulu seperti itu ya Bapak Ibu, ini bocoran saja tadi dan jangan ditiru juga ya nggak baik juga sebenarnya. Tapi mau nggak mau karena kita kan ada pekerjaan yang lain juga, misalnya ikut Bapak Ibu di sini misalnya ada yang ikut PPG, waduh itu banyak banget tugasnya, jadi nggak masalah. Nah kebanyakan itu udah menyerah duluan sebelum menyelesaikan sampai akhir. Terus yang kedua itu banyak terkendala koneksi jaringan karena banyak yang istilahnya mengakses, otomatis jaringannya juga agak bermasalah. Nah kalau seandainya Bapak Ibu merasa bahwa jaringan di tempat Bapak dan Ibu itu agak bermasalah, silakan untuk mengerjakannya di saat trafficnya itu nggak terlalu tinggi. Misal di malam hari boleh. Saya kalau mengerjakan ujian waktu itu sekitar jam 1 malam ya Bapak Ibu ya. Jam 1 saya kerjakan sampai jam 4 waktu itu karena ada prakteknya. Jadi di jam-jam tersebut itu benar-benar husuk mengerjakannya. Karena apa Bapak Ibu? Itu webcamnya tuh harus dibuka. Jadi kita nggak bisa istilahnya nyontek sana sini. Kita memang benar-benar kelihatan mukanya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi saya kemarin juga ke belakang sebentar jadi nggak masalah saya tinggalin. Dan alhamdulillah tetap lulus. Alhamdulillah seperti itu. Kendalanya seperti itu, kebanyakan ke masalah jaringan. Terus sebelum tugas programnya berakhir itu sudah menyerah duluan karena tugas yang banyak. Kemudian juga yang ketiga karena merasa tidak siap atau misalnya tidak belajar, makanya udah menyerah duluan. Ada juga yang seperti itu. Atau misalnya mengerjakannya juga tidak konsentrasi. Jadi pastikan saja Bapak Ibu untuk lulus ujian ini, satu, Bapak Ibu pastikan sudah menyelesaikan tugas mandirinya dulu. Pelajari betul tentang tryout teori itu benar-benar dipelajari karena soalnya itu mirip-mirip dengan soal tryout teori. Kemudian juga pastikan nanti pada saat mengerjakannya jaringan internetnya itu sudah stabil. Kalau bisa, kalau misalnya biasa mati lampu, laptopnya itu dicas full dan juga kalau misalnya koneksi internetnya itu kadang putus, siapkan juga handphone tambahan untuk menambah jaringan internetnya, cadangannya seperti itu. Itu aja tips dan triksnya nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas pada saat Bapak dan Ibu sudah akan melakukan ujian. Nah, kriteria peserta GMT yang lolos seleksi. Pertama, aktivasi aku belajar. Komitmen pelatihan, 100% memimpin pelatihan 50 guru. 100% mengikuti pelatihan dan mengerjakan tugas 100%. Pengalaman penggunaannya dan keahliannya. Ini enggak masalah ya Bapak Ibu ya, semakin Bapak Ibu sering Bapak Ibu mengerjakan tugas dari program ini, maka Bapak Ibu tuh secara tidak langsung itu akan meningkat keahliannya. Karena saya kemarin pun juga sama, saya benar-benar buta sekali soal Google Workspace for Education ini benar-benar, waduh ini apaan gitu. Tapi setelah kita mengikuti panduan, diikuti aja terus, itu bisa sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang benar-benar menyiapkan waktu 1 hari misalnya untuk menyelesaikan tugas itu insya Allah itu akan memudahkan kita juga seperti itu. Dan bagaimana jika tidak lolos seleksi? Nah, kuota voucher itu terbatas ya Bapak Ibu. Jadi jumlah voucher ujian akan dibagikan ke peserta hanya 1 kali. Jadi kami ingin memastikan peserta lulus 1 kali ujian. Peserta tidak lulus harus membeli voucher. Jadi kita harus membeli voucher lagi ya Bapak Ibu kalau seandainya tidak lulus. Kemarin harganya berapa ya? Saya lupa. Berapa ya? Bukan $10 kalau nggak salah. Kemarin $10 ya Bapak Ibu, ini sudah naik ya Pak $17 atau berapa dolar kalau nggak salah. Atau masih sama nanti saya coba cek kembali, tapi kita harus beli Bapak Ibu. Kemudian juga mendukung mentor.
Menti memiliki kualitas pengetahuan pengalaman, bukan dari basic yang mampu dibimbing oleh mentor. Maksudnya seperti ini, setidaknya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti nih kegiatan pengimbasan kita. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pengimbasan, sudah tahu akun belajar.id itu seperti apa, atau juga Google Workspace for Education itu aplikasinya apa-apa saja, itu sudah pengetahuan basicnya sudah ada. Tapi untuk lebih detailnya nanti akan dipelajari di sini, seperti itu. Kemudian juga ikuti pengimbasan. Peserta yang tidak lolos seleksi dapat mengikuti kegiatan pengimbasan untuk mengenal Google Workspace for Education dan menunggu batch selanjutnya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lolos di seleksi 1 ini, Bapak Ibu akan melanjutkan ke seleksi yang kedua atau level yang keduanya untuk mendapatkan Google Certified Educator level 2. Kalau seandainya Bapak Ibu ya, kita mau mengikuti program ini secara mandiri tanpa mengikuti kegiatan Revo ini, itu tuh harus bayar Bapak Ibu. Kemarin Revo mengadakan bootcamp juga untuk GCE level 1 itu bayarnya 1,5 juta karena waktu itu belum kerjasama dengan Kemendikbudristek. Nah kalau sekarang Bapak Ibu alhamdulillah ini programnya sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Jadi nanti sertifikatnya pun dari Kemendikbudristek. Ada 2 sertifikatnya, ada dari Revo, ada juga dari Kemendikbudristek. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu kalau mau sendiri kita harus bayar 1,5 juta plus kita tidak ada bimbingan seperti itu. Nah, minggu ini apa saja yang harus Bapak lakukan? Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama, cek emailnya. Karena banyak sekali nanti email-email yang akan masuk di email Bapak dan Ibu semua. Terutama dari Pak Stephen, Pak Suparman, seperti itu. Harus dicek terus secara berkala karena biasanya akan ada tugas-tugas di sana. Kemudian gabung di grup chat. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah bergabung nih di grup chatnya. Sudah bergabung semua Bapak Ibu di grup chatnya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Karena di sana biasanya banyak sekali informasi-informasi yang kita tidak dapatkan di Google Classroom. Jadi diharapkan segera masuk di grup chat. Kemudian juga masuk di Google Classroom-nya. Saya harapkan sudah masuk semua ya Bapak Ibu karena semua tugas itu sudah ada di sana. Seperti itu. Dan juga kenalan dengan GMT lainnya. Nanti Bapak Ibu disuruh mengisi profil di slide-slide-nya. Seperti itu. Dan cek Google Classroom-nya, banyak sekali informasi. Di minggu pertama Bapak Ibu, nanti kan ada kalau misalnya kita belum mengerjakan itu warnanya masih terang ya, warna biru misalnya. Tapi kalau kita sudah mengerjakan nanti dia akan berubah jadi abu-abu, seperti itu. Buat slides tim Anda, minta Menti mengisi tim Anda di sini dan bagikan di media sosial, berkenalan dengan DMT lainnya dan minta Menti memperkenalkan diri. Tadi kita sudah perkenalan ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga Bapak Ibu isi profil dari Bapak dan Ibu semua, sehingga nanti menti-menti dari provinsi lain itu bisa melihat Bapak dan Ibu semua, atau bisa saling berkenalan, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kerjakan saja di slide-nya ya Bapak Ibu, kalau seandainya ada kendala nanti bisa ditanyakan. Bagikan tujuan dan batasan, tujuan mentoring, apa yang Anda harapkan di grup mentoring Anda, kemudian jawab pertanyaan, kendalanya, dan juga membantu Menti serta persiapan Menti mengikuti sesi dan mengerjakan tugas ini. Tugas kami sebagai seorang mentor yang harus yang harus diinformasikan ke Bapak dan Ibu semuanya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya slide ini adalah slide untuk batch ke-6 Bapak Ibu. Jadi kami belum dapat yang batch ke-7-nya untuk tanggal-tanggalnya ya. Jadi kegiatan ini biasanya 1 bulan ya Bapak Ibu. 1 bulan, minggu 1 kita mengerjakan tugas, minggu kedua nanti kerjaan tugas lagi, minggu ketiga biasanya siap-siap pengimbasan, minggu keempat siap-siap untuk melakukan ujian. Dan seperti itu biasanya. Apa saja aktivitasnya? Merekomendasikan, kemudian membimbing, mendukung, dan melaporkan. Nanti kami Bapak Ibu akan melaporkan kegiatan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, nah itu akan kami laporkan seperti itu. Supaya nanti bisa kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, itu bisa kami ajukan. Laporan mentor. Nah, di sini adalah laporan yang akan kami harus buat dan itu harus dibagikan. Oke, ini sepertinya udah habis ya nih kayaknya ya. Coba saya stop sharing dulu. Ini saya close dulu nih.
Oke, itu saja ya Bapak Ibu, sepertinya sudah habis ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa memahami, atau kalau seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, disilahkan. Ini saya stop sharing dulu. Oke, itulah Bapak Ibu penjelasan singkat terkait apa-apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan dan juga apa yang harus dilakukan untuk kegiatan GMT level batch ke-7 ini. Silakan Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Pokoknya bebas ya Bapak Ibu, kita fleksibel aja, santai saja. Pokoknya jangan sampai ngerasa, aduh pertanyaan saya nanti kira-kira dianggap gimana ya. Gak usah seperti itu ya Bapak Ibu, pokoknya apa yang merasa bingung atau apa, silakan ditanyakan. Boleh Bapak Ibu kalau ada pertanyaan? Iya Bu Rindi, izin nanya Bu Rindi. Boleh Bapak. Kan kalau saya lihat terutama di kota Palembang kan, untuk guru SD-nya yang lulus untuk batch 7 ini kan sedikit, cuma 11 kalau nggak salah. Oh gitu ya, saya belum cek Iya. masalahnya. Oke. Nah, setelah saya cek cuma 11 orang kan. Masya Allah. Nah, maksudnya tuh apa sih yang jadi kendala terutama kan? Apa memang nggak ikut daftar atau gimana? Mungkin Ibu Rini bisa lebih ngerti, lebih tahu lah gitu. Saya cek sih kota Palembang cuma 11 sih, 11 orang. Iya, 11 orang ya Pak ya. Iya. Oke, terima Guru kasih. SD-nya ya. Guru SD aja ya. Iya. Wow, luar biasa ya, 11 sekota Palembang itu Pak ya, bukan se-Sumsel ya? Iya. Bukan sekota Palembang kan, Iya. only kan lihatnya kan. Only, oke benar. Iya. Di dashboardnya ya Pak ya. Iya. Iya Bapak, jadi mungkin ada beberapa kendala ya kenapa tidak bisa lulus. Untuk kriteria kelulusan itu yang menentukan adalah pihak Repo. Jadi untuk lebih detailnya mungkin pihak Repo yang lebih mengetahui. Tapi kita bisa mengestimasi mengapa mereka tidak lulus. Yang pertama mungkin tidak mendaftar. Karena banyak guru SD, iya Bapak, banyak sekali guru SD yang rata-rata itu banyak yang tidak mendaftar dikarenakan kesibukan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, itu terkendala di akun belajarnya. Jadi ada yang pengen ikut tapi ternyata akun belajarnya bermasalah. Misal belum ada yang keluar atau misalnya lupa password tapi tidak tahu bagaimana cara mencari solusinya, seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin ada kriteria tertentu yang dilihat dari pihak Repo yang tidak dibagikan ke kami, seperti itu. Jadi luar biasa ya Pak ya, berarti benar-benar saya acungkan jempol untuk Bapak dan Ibu di sini, khususnya Kota Palembang sendiri, tidak hanya di luar kota karena hanya ada 11 guru dari sekota Palembang. Bener loh Pak, jadi gini, ada teman saya dari SD lain itu waktu mendaftar kan ada mengisi akun mentor kan. Jadi dia sudah minta ini duluan, Rindi nanti saya mentoringnya sama kamu ya gitu. Oh oke Mbak, oke gitu kan. Tapi ternyata saya lihat di dashboard itu tidak ada seperti itu. Jadi padahal ibu ini salah satu guru yang sangat aktif dan inovatif juga. Nah itu tadi mungkin ada beberapa kriteria yang kita tidak diberitahu oleh pihak Repo secara detail seperti itu. Jadi wah luar biasa untuk Bapak dan Ibu yang sudah lulus di sini. Karena memang agak sulit ya Bapak Ibu ya untuk lulus di GMT level 7 ini. Itu Bapak Cecen. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh dari Bapak dan Ibu yang lain atau Bapak Cecen lagi yang mau bertanya silakan. Yang nanya itu. Adakah yang ingin? Boleh Pak Pir. Nanya yang pengimbasan itu kan. Itu kalau ke murid saja apa ke guru juga kayak mana itu? Pengimbasan. Nah, ya. Pengimbasan ya, Pak ya. Oke. Jadi seperti ini, saya jelaskan dulu yang tahun 2020 sama 2021. Untuk pengimbasan tahun 2020 dan 2021 kemarin hanya dikhususkan untuk tendik dan juga guru. Seperti admin tendik atau kepala sekolah dan juga guru. Dan pengimbasan itu dihitung dari guru yang belum pernah mengikuti pelatihan Google Workspace for Education plus guru yang sudah memiliki akun belajar.id. Baru itu terhitung di pengimbasan kita. Nah, tetapi alhamdulillah di tahun ini, tahun 2022 ini ada mekanisme terbaru, yaitu siswa pun bisa menjadi peserta pengimbasan kita. Mengapa Bapak Ibu diikutkan juga siswanya? Karena itu tadi yang pertama, siswa itu adalah objek kita yang paling utama yang harus kita imbaskan untuk kegiatan belajar mengajar kita yang pertama. Yang kedua, akun belajar.id siswa itu banyak yang belum diaktifkan Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi tambahan nih Bapak Ibu ya,
Jadi di Kota Palembang sendiri itu baru 29, sekian persen yang baru diaktifkan. Kenapa kita bisa rendah? Karena itu tadi, akun siswanya banyak yang belum diaktifkan. Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong juga kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan aktivasi akun belajar.id khususnya siswa kita sendiri dulu sementara. Nah, setelah siswa kita diaktifkan semua, nanti baru kita bisa menginformasikan ke teman-teman yang lain untuk mengimbaskan, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu tidak hanya di guru ataupun juga Tendik saja, tapi siswa pun juga bisa. Kalau mau dapat, mau terhitung akun belajarnya, silakan diaktifkan siswa-siswanya akun belajarnya. Di mana dapat akun siswa, silakan untuk bertanya di operatornya. Operator nanti mengunduh data siswa, setelah itu akan dapat akun belajarnya sama password seperti yang punya kita. Lalu bagaimana lagi selanjutnya? Kita aktifkan lagi seperti biasa. Kalau siswa, kalau misalnya SD, itu biasanya akunnya jadi @sd.belajar.id. Kalau guru berarti guru.sd.belajar.id. Seperti itu ya Bapak Firdaus. Jadi bisa ke ya. siswa juga. Ya. Karena dulu tuh pernah yang level 5. Jadi kan pas Oh, pengimbasan itu lanjut nggak oh, diikuti lagi. Pak Fir pernah ikut ya, Masya Ya, Allah. pas mau pengimbasannya itu agak Oh, kesulitan kan, belum masih pandemi itu. iya bener. Oh Ya, bener banget itu Pak Fir. Jadi apa yang Pak Firdaus rasakan itu sama seperti yang saya rasakan. Saya berpikir akhirnya waktu nggak itu, dilanjutkan. iya ya Pak, waduh sayang Iya, sekali. Tapi alhamdulillah sekarang bisa lanjut ya Pak ya. iya, Mudah-mudahan jangan sampai berhenti tengah jalan Pak iya, ya iya, oke. sayang gitu. Iya, Iya pokoknya kita sama-sama nanti. karena waktu itu udah ada tempat bertanya kan. Mm-mm. Iya, Bapak sama banget seperti saya waktu itu. Waktu itu saya ikut yang level 2 ya Pak ya. Jadi nah, masa pandemi, awal-awal pandemi tahun 2020 bulan April itu. Jadi pertama saya tidak tahu tempat bertanya juga, saya juga belum pernah istilahnya melakukan ngomong-ngomong di depan orang tuh belum pernah Bapak Ibu. Terus juga istilahnya saya ini siapa sih? Seorang guru SD, lulusan pertanian pula. Alhamdulillah Allah itu memberikan jalan saat itu. Jadi ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya di sekolah jadi MC, terus ada orang BTIKP datang waktu itu. Orang BTIKP ngelihat saya jadi MC, ditawarin nih mau nggak nge-MC di Hotel Swanadwipa waktu itu. Oh oke, ada kegiatan pelatihan TIK tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Oke, saya ikut. Nah, di sana saya langsung berpikir nih, waduh ini kesempatan nih. Ini kesempatan untuk pengimbasan nih, tapi saya takut nih, materi belum ada saat itu. Nggak tahu pokoknya jalan dulu lah, pokoknya ngomong dulu lah sama kepalanya gitu, pokoknya maju aja dulu karena saya nggak ada koneksi saat itu. Jadi saya ngomonglah sama Ibu Pon waktu itu, Bu, jika boleh, jika diizinkan, saya juga ingin melakukan pengimbasan di sini boleh atau tidak? Alhamdulillah Allah memberikan jalan dan akhirnya kata Bu Pon ya silakan untuk menjadi narasumber di situ. Nah itu pasti ada jalan ya Bapak Ibu iya, semuanya. Jadi jangan takut. Insya Allah. Nah kalau sekarang itu insya Allah bisa karena kita iya, sudah ada backup nih Bapak Ibu. Tenang aja kita sudah dari Dinas Pendidikan Kota Palembang itu benar-benar support 100% untuk kegiatan kita. Jadi nanti untuk pengimbasan kita nanti bersama Dinas Pendidikan Kota Palembang juga insya Allah seperti itu. iya, Semangat terus ya Pak Pir ya, jangan tengah iya. jalan lagi. Aduh sayang Terus, banget. Oke, selanjutnya boleh Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ada? Izin Boleh Bu, Ibu Eni? Ya, silakan Bu. kan di penjelasan tadi di minggu ketiga kalau tidak salah kita pengimbasan. Iya, benar. Iya, waktu itu pernah juga saya cek untuk akun siswa. Untuk baru kemarin pada awal tahun ajaran baru, akun siswa itu semuanya kosong Bu, belum ada untuk data 6. Mudah-mudahan ya kalau untuk di tanggal di minggu ketiga operator selesai sinkron dapodik, mudah-mudahan akun siswa itu dapat muncul seperti itu Bu. Muncul. Nggak ada Bu untuk siswa, ada 6 yang tamat. Yang sudah tamat Bu ya? Iya. Benar-benar. Ya, belum ada sinkronisasi kan dari ini. Benar-benar. Iya.
Oke, terima kasih Bu Eni. Iya, jadi benar sekali Bu Eni, bukan hanya di sekolah Bu Eni, di sekolah kami sendiri pun akun siswa untuk yang baru ini belum ada Bu Eni. Jadi itulah kendalanya sekarang. Aku belajar dari siswa dan juga guru itu belum terdistribusi secara keseluruhan. Karena itu tadi dia harus melewati sinkronasi data. Apalagi per 17 Juli kemarin untuk mendapatkan akun belajar.id itu harus melalui sistem autosync. Jadi setelah operator melakukan sinkronasi data, maka secara otomatis akun tersebut akan terbaca dan terdistribusi ke guru ataupun siswanya. Tapi permasalahannya karena kita ini se-Indonesia, jadi itu lumayan lama. Kemarin dibilang sama pihak Pusdatin dan Kemendikbudristek bahwa akun tersebut akan terdistribusi paling lama akhir Juli atau di awal Agustus. Akan tetapi setelah dicek sampai sekarang itu masih banyak akun yang belum muncul. Jadi solusinya dari kita sendiri ya, mungkin lebih bersabar nanti ya Bu ya, kita mudah-mudahan muncul semua akun-akunnya itu. Dan sehingga guru-guru juga bisa melakukan pengimbasan, seperti itu. Ya benar sekali Bu Eni, memang agak lama untuk pendistribusiannya, untuk akun siswa itu. Mudah-mudahan nanti akan dapat ya Bu ya. Ya. Untuk siswa sendiri Bu, itu waktu pertama kali kita mengenal akun belajar ID. Nah, kalau di sekolah saya itu kan baru gurunya dulu diaktifkan. Nah, untuk akun yang kemarin siswa-siswa itu semuanya 0 Bu ya. Diaktifkan. Jadi waktu pengimbasan nanti, apakah kita membimbing anak-anak untuk mengaktifkan akun belajarnya? Oke. Kita bantu. Oke, Ibu ngajar SD ya Bu ya? SD saya kelas rendah ya Bu, kelas 2. Nah, kelas rendah juga. Oke Bu Eni, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Eni, kalau khusus SD untuk akun belajar.id-nya itu biasanya minta diaktifin sama gurunya yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita menyuruh siswa apalagi kelas rendah itu agak kesulitan. Apalagi orang tua siswa tidak semua orang tua siswa memahami itu akun belajar.id apalagi Gmail aja banyak yang belum paham apalagi akun belajar.id. Jadi untuk pengaktifasian akun tersebut mau tidak mau itu akan kembali ke wali kelasnya yang bersangkutan. Itu sama seperti saya ya Bu Eni, saya waktu itu ngajar kelas 5, saya mau mengenalkan akun belajar.id ke siswa saya, tapi siswa saya kesulitan untuk mengaktifkan. Akhirnya ada sekitar 47 siswa waktu itu saya aktifkan akunnya. Setelah saya aktifkan, baru saya distribusikan dengan password yang sama semua, Bu Eni. Jadi supaya saya nggak lupa. Jadi nggak mau pakai nama mereka, udah passwordnya sama semua lah, pokoknya gitu. Lalu bagaimana saya menjelaskan manfaat dari akun belajar? Karena waktu itu pandemi, maka saya buat video tentang akun belajar.id. Nanti Bu Eni bisa melihat di YouTube saya ya, sekalian promosi di Colorful Squad. Jadi bisa saling subscribe nanti. Di sana saya sudah saya jelaskan sama siswa saya, oh akun belajar.id itu apa sih? Kemudian juga manfaatnya untuk apa gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk SD memang sebaiknya kita yang mengaktifkannya apalagi kelas rendah Bu Eni seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Nah, untuk pengimbasannya nanti untuk siswa setelah akun belajar.id kita aktifkan, untuk pengimbasan siswa mungkin seperti ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi di Google Workspace for Education, misalnya kolaborasi dengan Google Slide. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu ingin menayangkan secara langsung nih, misalnya pakai proyektor. Oke, Bapak Ibu buat tugas melalui Google Slide, dikirim linknya melalui WhatsApp. Anak-anak bawa handphone misalnya. Nah, anak-anak mengerjakan di sana. Dan Ibu Eni bisa menampilkan Google Slide-nya di proyektor bisa. Atau kalau misalnya anak-anak nggak bawa handphone nih, kayak SD nggak bisa, ya nggak masalah. Nanti Ibu misalnya bisa memberikan tugas melalui Google Classroom. Anak-anak bisa mengumpulkan di sana. Itu kan juga pengimbasan. Atau bisa juga tapi lebih enak kalau misalnya pengimbasan secara langsung pakai proyektor ya Bapak dan Ibu, atau kalau misalnya nggak mau pakai proyektor juga nggak apa-apa, melalui handphone Bapak dan Ibu semua dijelaskan saja mau aplikasi apa nih, misalnya aplikasi yang agak mudah Google Form ya. Nah anak-anak kita sudah Bapak Ibu sudah buat soal nih di Google Form, silakan isi Google Formnya kayak akun kita yang tadi yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Nah itu boleh juga, itu termasuk pengimbasan juga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pengimbasan menjelaskan seperti kita sama guru kayaknya agak sulit ya. Jadi lebih baik ke pemanfaatannya.
Seperti itu. Ada contoh juga waktu itu pandemi saya menjelaskan siswa saya tentang Google Slide melalui handphone, itu alhamdulillah bisa seperti itu, Bu. Jadi cara mengerjakan tugasnya lewat Google Slide pakai handphone, seperti itu. Ngumpulkan tugasnya di Google Classroom seperti apa, itu saya buat video tuh. Oke, seperti itu Ibu Eni. Jadi Bu, untuk pengimbasan ke siswa nanti, kita itu pilih salah satu materi yang akan kita sampaikan. Halo? Bu. Halo? Maaf Bu, sepertinya jaringan saya ya. Oke, jaringan saya nggak stabil. Boleh diulangi lagi, Bu? Jadi Bu, pada saat pengimbasan nanti, kita itu memilih salah satu materi yang akan kita imbaskan kepada anak-anak ya. Iya, Misalnya pilih tadi aja Google. salah satu. Untuk jumlah Bu, kalau misal itu harus minimal 50 peserta. Iya, kalau berdasarkan dari Revo itu minimal 50 peserta. Itu. Kalau misalnya siswa kita ada 30, udah masuk 30 itu, Bu. Iya. Oke. Gitu ya, Bu Eni ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu, adakah pertanyaan lain? Ya, Bu Rindi. Silakan Bapak. Ini untuk pengimbasan ya. Ini kalau muridnya minimal 50 ya, Bu? Pesertanya minimal 50. Boleh siswa, boleh guru, boleh tendik. Oh, gitu. Jadi misal digabung ya, misalnya siswa 30, guru 10, tendik 10 gitu bisa? Boleh, bisa. Bisa dikumulatifkan. Nah, kalau misalnya muridnya sedikit, Bu? Nggak masalah. Siswa sedikit nggak masalah. SD kita kan berjauhan nih. Saya di desa ini kan agak terpencil juga sih sebenarnya. Susah juga kalau mau pergi ke kota untuk pengimbasan. Iya. Nggak masalah Pak kalau misalnya siswa kita misal ya minimal ada 10 nih misalnya siswa kita. Itu kan belum cukup. Itu nggak masalah, itu sebagai tambahan. Nanti kita bisa mengadakan pengimbasan melalui Google Meet dengan guru-guru ataupun tendik seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di siswa kitanya tidak terfokus ke siswa kita, tapi kita lebih ke guru-guru. Nah, kalau misalnya ingin menjangkau lebih banyak, yaitu tadi kita mengadakan webinar atau workshop seperti itu. Jangkauannya itu nanti akan lebih luas. Insya Allah pesertanya juga akan lebih banyak seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir juga ya untuk pengimbasan ini. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata peserta pengimbasannya itu tidak mencapai 50. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Ini bocoran aja. Gak masalah. Dari orang pihak Repo-nya itu ingin melihat kira-kira Bapak Ibu ini ada usaha atau tidak. Nanti walaupun misalnya pengimbasan Ibu baru sekitar 30 atau 40, itu tetap akan diberikan voucher insya Allah. Karena memang dilihat itu usaha Bapak dan Ibu semua. Jadi nggak masalah kalau nggak full sampai 50, seperti itu. Yang penting melakukan pengimbasan. Gitu. Oke, Bu Rindi. Iya, Bapak. Ada Terima lagi? kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, Pak? Bu? Berarti Bu Rindi, untuk pengimbasan itu semisal peserta didiknya kan 35 itu berarti akun belajarnya sudah aktif semua gitu ya? Iya, akun belajarnya sudah aktif. Akun belajar kalau mau dihitung di dashboard, mau tidak mau akun belajarnya sudah aktif seperti itu. Tapi kalau misalnya peserta biasa itu nggak apa-apa juga ikut untuk menambah pengetahuan, tapi tidak dihitung dashboard. Sama seperti guru ya Bapak Ibu. Jadi seandainya misalnya ada guru yang sudah mengikuti pengimbasan dari GMT lain nih misalnya, akunnya sudah terdata. Pada saat dia mengikuti kita, nah itu dia nggak akan terhitung lagi seperti itu. Jadi memang ini diwajibkan untuk peserta yang belum mengikuti pengimbasan Google Master Trainer. Makanya itu siswa diikutkan juga. Karena apa? Sebagian besar guru-guru dan tendik dari tahun kemarin itu sudah ikut semua program pengimbasan GMT ini rata-rata. Nah, tapi kalau siswa itu sangat sedikit sekali, belum ada. Jadi yang akun belajarnya untuk mengikuti pengimbasan ini dan belum mengikuti pelatihan Google Workspace for Education. Seperti itu. Ada lagi, Pak?
Oke, Bu. Bu Rindi. Ya, siap. Kalau misalnya siswa saja yang diikutkan, tidak masalah kan? Tidak masalah, Pak. Boleh. Boleh ya. Iya boleh, pokoknya kita bebas mau mengimbaskan ke siapa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita bisa mengimbaskan ke guru, ke siswa, dan juga ke admin. Jadi bisa terimbas semua seperti itu Pak. Pokoknya nanti Pak khusus di kegiatan kita ya, kegiatan mentoring kita, khusus grup kita, itu nanti kita mengimbaskan ke secara ini ya Pak ya, secara global. Nanti pesertanya juga bukan hanya dari Provinsi Sumatera Selatan, pesertanya juga dari luar. Kayak kemarin aja kolaborasi akbar itu ada dari Papua, ada dari NTB, Maluku, seperti itu. Jadi nanti kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih seru gitu kalau misalnya pesertanya juga ada dari luar. Gitu. Grup kita berarti 8 ya, Bu, mentinya ya. Iya, mentinya ada 8. Tadi ada 1 yang izin karena harus menemani ibunya yang sedang kena COVID kalau nggak salah. Sakit ya, kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu, semoga ibundanya itu segera dipulihkan dan semoga sakitnya itu diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Iya, boleh Bapak. Nah, ini masalah aku belajar di SD ya. Sebenarnya ya, saya ini operator juga. Oke, siap Pak. Bila anak SD diaktifkan aku belajarnya, kan mereka juga tidak boleh bermain HP atau mungkin bahkan tidak ada yang punya HP kalau untuk di tempat kami kan. Nah, itu sebenarnya program pemerintah itu kelihatannya kurang ya kalau untuk SD ya. Suruh belajar Google seperti itu. Oke. Kalau menurut Mbak Rindi gimana sih? Oke, makasih ya Pak. Jadi mungkin maksud Bapak ada juga di tempat daerah-daerah lain yang mungkin ada juga siswanya yang tidak punya HP, itu bagaimana menerapkan Google Workspace, akun belajar, itu kan nggak sinkron gitu ya. Jadi seperti ini Pak, Oke itu benar sekali ya Pak ya, untuk di daerah-daerah yang memang kesulitan untuk jaringan, mengakses ataupun memang yang siswanya itu tidak diberikan izin untuk pakai handphone itu agak sulit memang. Jadi gini Pak, mungkin saya bisa menjelaskan atau sharing sedikit mengapa sih pemerintah membuat akun belajar.id seperti itu. Jadi semenjak masa pandemi tahun 2020, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar secara jarak jauh seperti itu. Maka untuk menghubungkan antara guru dan siswa itu harus ada suatu teknologi yang bisa menghubungkannya. Kalau seandainya kita mau menerapkan cara-cara lama itu tidak akan mungkin bisa, maka itu akan terjadi learning loss. Learning loss itu artinya apa? Yaitu tadi kegiatan belajar mengajarnya itu ada yang hilang, seperti itu. Anak-anak nggak bisa belajar. Maka untuk membantu guru dan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar itu berjalan secara seperti biasa, maka dibutuhkan suatu teknologi. Itu yang pertama, karena pandemi Bapak Ibu. Nah, yang kedua, karena pandemi tersebut mau tidak mau orang melakukan inovasi secara besar-besaran dari segi teknologi untuk memecahkan masalah supaya kegiatan belajar mengajar kita itu secara berjalan secara seperti biasanya atau efektif. Maka pemerintah melakukan solusi untuk memberikan akun belajar. Nah, itu bukan juga menjadi solusi ya, bukan jadi jawaban dari masalah yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya permasalahan intinya pada saat kita melakukan kegiatan daring waktu itu banyak sekali masalah. Yang pertama, kekurangnya memori di handphone, kemudian juga kuota internet, kemudian juga jaringan yang tidak stabil. Itu masalah-masalah yang dihadapi guru. Nah, untuk menjawab permasalahan itu maka dikeluarkanlah akun belajar.id tersebut sebagai cara untuk membantu guru-guru dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, kenapa kalau misalnya kita mau menyebutkan bahwa di daerah-daerah tertentu itu kan bisa. Nah, itu sifatnya opsional, Bapak. Tapi, Pak, kita ini sekarang sudah bergerak di 4.0 ya, 4.0, tapi udah mau bergerak ke 5.0. Mau tidak mau teknologi ini sekarang harus digalakkan, Pak. Walaupun memang siswa kita kalau seandainya memang tidak bisa memiliki handphone ataupun mungkin jaringan, tapi pengetahuan atau literasi terkait digital itu tetap harus kita berikan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak berikan kemampuan literasi di bidang digital, maka siswa kita akan tertinggal.
Kenapa bisa tertinggal? Karena sekarang dunia bergeraknya ke arah digital. Semuanya berbasis digital. Bukan hanya dari segi pendidikan saja, dari segi ekonomi, dari segi marketing, dari segi istilahnya apa ya? Pokoknya bisnis itu semuanya bergerak ke arah digital. Nah, bagaimana siswa kita bisa berkompetisi kalau seandainya siswa kita sendiri tidak mengetahui perkembangan zaman? Jadi oleh sebab itulah mau tidak mau siswa kita pun harus mengetahui terkait literasi digital ini. Walaupun memang kalau seandainya mereka fasilitas belum ada, sekarang yang belum ada, siapa tahu nanti mereka akan menemukan atau mendapatkan rezeki untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Tetapi literasi digital tetap harus kita berikan kepada anak didik kita. Karena nggak bisa Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun itu kita harus tetap ajarkan ke siswa kita. Walaupun fasilitasnya belum ada. Walau ngawang-ngawang aja juga nggak masalah. Yang penting literasi digitalnya itu harus ada. Karena kalau sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu sendiri, sekarang udah ada metaverse, sudah ada istilahnya AR, sudah ada virtual reality. Nah, gimana siswa kita bisa bersaing kalau seandainya kita pun tidak memberikan literasi tersebut kepada siswa kita. Jadi, peran pemerintah dengan memberikan akun belajar itu menurut saya itu sudah suatu langkah yang sangat baik dilakukan. Terkait dengan daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut itu tidak masalah. Yang penting gurunya bisa memberikan literasi digital tersebut sehingga nanti untuk kedepannya siswa kita tuh nggak kagok lagi. Seperti itu, Pak. Kalau itu menurut saya. Jadi kalau misalnya di sini kalau misalnya di sini yang memang mungkin ada jaringannya agak sedikit lebih stabil, itu alhamdulillah dengan akun belajar.id ini sangat terbantu sekali ya Pak. Khususnya saya sendiri handphone saya masih kentang ya Pak ya. Jadi dikit-dikit nge-lag, dikit-dikit loadingnya lama, Masya Allah. Jadi saya belum upgrade handphonenya, handphone yang baru berapa giga gitu. Nah, alhamdulillah semenjak saya pakai akun belajar, saya sinkronkan semua tugas siswa saya ke akun belajar, memori foto-foto, video-video yang saya ambil secara pribadi itu saya sinkronkan. Jadi, dia akan tersimpan secara otomatis di akun belajar tersebut. Data yang ada di handphone itu bisa saya hapus. Seperti itu. Nah, jadi inilah memudahkan guru dan juga siswa dalam mengelola kegiatan belajar mengajarnya sehingga memorinya itu masih utuh. Seperti itu ya Pak Brian, kalau itu menurut saya. Iya. Iya. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Adakah pertanyaan lagi terkait kegiatan kita atau apapun yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada lagi, Pak Eman? Gimana Pak Eman? Ada pertanyaan? Halo Pak Eman? Oke, sepertinya tidak standby ya, atau jaringan kali ya. Ibu Eni, Pak Cecen, Pak Brian, Iya, atau Bu. Pak Firdaus? Boleh? Oke, Cukup silakan. saya. Oh, cukup ya? Pak Firdaus cukup ya? Cukup saya. Oke, cukup. Boleh. Ibu Eni ada lagi? Sama cukup untuk Cukup. sementara ini. Oke, siap. Pak Cecen? Kayaknya cukup, Bu. Cuman cerita sedikit sih. Kalau menurut saya sih ya, untuk pengimbasan, terutama untuk pemanfaatan akun belajar ini, terutama di SD negeri, kalau menurut saya, terutama di Kota Palembang, mungkin masih berapa persen gitu kan? Kenapa kenapa itu bisa terjadi tadi? Karena itu tadi sih, untuk guru SD aja yang level batch 7 ini 11 orang, gitu kan? Iya, benar. Mungkin depannya sih lebih gencar lagi pihak dari Kemdikbud sama Revo ini kan gitu. Cuma curahan aja sih, Bu. Curahan hati gitu. Iya. Iya, mudah-mudahan sampaikan jadi pesertanya lebih banyak lagi ya Pak ya diambil ya, baik dari SD, SMP maupun SMA dan SMK sehingga merata nantinya. Mudah-mudahan ya Pak kedepannya seperti itu juga. Memang kalau misalnya khususnya di SD sendiri memang agak sedikit kesulitan ya Pak ya. Itu tadi salah satunya yang seperti disebutkan Bapak tadi kendalanya. Ya mudah-mudahan nanti untuk batch selanjutnya itu cakupannya nanti lebih banyak lagi yang diterima sehingga untuk pengimbasan untuk perbaikan pendidikan ke depannya itu akan lebih cepat lagi seperti itu. Oke, Pak Brian, bagaimana Pak Brian? Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup dulu Bu Rindi. Oke, siap Pak. Pak Eman, gimana Pak Eman?
Nah, keluar. Mungkin Hilang. mungkin Jaringannya. jaringan sepertinya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau seandainya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu kita Oke. yang sudah pukul 9.38 ya. 9.38 Iya. lumayan udah 1 jaman ya. Oke, itulah tadi Bapak dan Ibu apa yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan itu bisa kita implementasikan. Nanti untuk kedepannya kalau seandainya ada kendala silakan untuk menyampaikannya melalui grup WhatsApp kita atau boleh juga melalui saya secara japri. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau seandainya Oke. saya agak slow respon gitu ya Bapak Ibu ya, boleh langsung telepon aja. Karena terkadang saya ini agak slow respon kalau menjawab karena jujur Bapak Ibu di HP saya ada 3 WhatsApp. HP saya ini 1, HP kentang ini ada 3 WhatsApp-nya. Jadi ada 1 WhatsApp ini, 1 WhatsApp ini, 1 WhatsApp ini. Terkadang saya lagi buka di sini atau saya lagi nggak aktif di sini seperti itu. Makanya saya agak slow respon. Jadi telepon aja kalau misalnya pengen bertanya. Tapi mudah-mudahan nanti saya akan agak fast respon lah. Mudah-mudahan amin ya Allah gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk bergabung juga di komunitas belajar.id. Nanti saya akan share linknya. Di sana sudah ada peserta lain dari GMT level ke-6, batch ke-6, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Pak Brian boleh lihat ini ya dong. Biar tahu semua Bapak Ibunya. Ya, bentar. Brian Adam. Oh, itu Brian Adam. Nyanyi dong, Pak. Ya, kameranya agak gelap ya, kameranya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke, kita siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Aduh, sayang sekali Pak Emannya nggak ikut. Tapi ada rekamannya nanti insya Allah ada. Oke, sebentar ini nggak kesimpan. Simpan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, boleh salam literasi. Literasi. Gitu, saya pakai ini aja deh. 1, 2, 3. Oke, save dulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah kita putus semua. Nanti kita sampai jumpa pada Jimit yang selanjutnya. Insya Allah next week ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Eman. Udah ini semua Pak.